Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum ajma'in. Qala Allahu fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat yang namanya nikmat sehat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliau risalah Islam bisa sampai kepada zaman kita. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dalam kitab Arba'in Nawawi nomor 11, yakni an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hamzah, dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam hadis ini khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Maksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna iman kalian. Hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya, ma yuhibba li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, dan barang siapa yang mencintai dirinya agar terbebas dari neraka, wa yadkhulal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Mencintai bisa jadi berkaitan dengan urusan din dan bisa juga berkaitan dengan urusan duniawi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat suka jika dirinya mendapatkan kenikmatan dalam hal agama, maka wajib baginya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya mendapatkan hidayah di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang melakukan perkara wajib atau sunnah, maka ia suka saudaranya melakukan perkara wajib dan perkara sunnah yang ia lakukan. Begitu pula dalam hal meninggalkan yang haram. Jika ia suka dirinya meninggalkan perkara yang haram,
maka ia suka ada pada saudaranya demikian. Jika ia tidak menyukai saudaranya seperti itu, maka ternafikan atau tidak sempurna imannya. Kemudian yang termasuk dalam hal pertama ini adalah suka saudara mendapatkan hidayah, memahami akidah, dijauhkan dari kebid'ahan. Seperti itu dihukumi wajib karena ia suka jika ia sendiri mendapatkannya. Adapun yang kedua, yakni sangat suka jika dirinya memperoleh dunia. Maksud di sini adalah ia memperoleh kelapangan rezeki di dalam hal dunia, maka ia mencintai saudaranya, tidak iri kepada saudaranya ketika mendapatkan atau dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada muslim sesuai dengan kadar keimanannya. Kita diperintahkan untuk mencintai sama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim." Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis di atas, hadis yang tadi, di antara tanda iman yang wajib adalah seorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Sikap yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat saudaranya yang melakukan kesalahan adalah menasihatinya, tidak membiarkannya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, jika seorang melihat pada saudaranya kekurangan dalam agama, maka ia berusaha untuk menasihatinya atau membuat saudaranya jadi baik. Dan tugas bagi seorang muslim yang lain ketika dinasihati, yakni untuk berlapang dada ketika dinasihati, untuk senantiasa menerima nasihat yang diberikan oleh saudaranya, karena nasihat itu adalah bukti kecintaan saudaranya kepada dirinya. Adapun jika muslim tersebut pelaku dosa besar seperti pemakan riba atau rentenir dan suka menggibah atau menggunjing, maka orang tersebut dicintai sekadar dengan ketaatan yang ada padanya dan dibenci karena maksiat yang ia lakukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika ada dalam diri seorang kebaikan dan kejelekan, dosa dan ketaatan, maksiat, sunnah dan bid'ah, maka kecintaan padanya tergantung pada kebaikan yang ia miliki. Adapun faedah hadis di dalam hadis tersebut, yakni yang pertama, yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sempurnanya iman, bukan gugur keimanannya. La yu'minu ahadukum, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Kedua, wajib menjadikan saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian umum. Yang ketiga, yakni wajib meninggalkan hasad, karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata mengenai hasad ini, yakni al-hasadu huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni khalil mahsudi. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-10 nomor 111. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan hasad itu ada 5. Yang pertama, yakni berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Misalnya, ada wanita cantik yang sudah menjadi istri orang lain, ia punya hasad seandainya suaminya mati atau ia ditalak lalu ingin menikahinya. Atau bisa jadi pula ada yang punya kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi,
Ia sangat berharap seandainya raja atau penguasa tersebut mati, biar kekuasaan tersebut berpindah padanya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yakni tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Hasad seperti ini membuat seorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Yang keempat yakni hasad yang tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang lain lebih darinya, barulah ia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain hilang sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan kedua, ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Yang kelima, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut dengan ghibthah, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu yang pertama orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 73 dan Muslim nomor 816. Inilah maksud dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi ayyi biladin wa ayyi makanin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana fi Sin wa fi ayyi makanin wa biladin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Aqimis shalah.